Shalom semuanya. Halo. Ya, kita akan melanjutkan dari Lukas 12, saudara. Ya, saya pernah janji buat saudara bahwa ya kita akan bahas Lukas 12 ini secara keseluruhan, saudara. Ya, minggu lalu kita sudah sampai ke ayat 34. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya ke ayat 35 sampai 48, saudara. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya. Mungkin saudara baca di situ judulnya kewaspadaan gitu. Ya, tapi pagi hari ini saya mau beri satu judul ya dari perikop ini, yaitu rasa aman tidak membuat kita berjaga-jaga, saudara. Ya, rasa aman tidak membuat kita berjaga-jaga gitu. Ya, kita senang di dalam, manusia senang di dalam comfort zone gitu. Ya, di area yang nyaman dan aman gitu. Ya, kadang saking nyamannya kita nggak mau beranjak, kita nggak mau pergi dari tempat itu gitu. Ya. Nah, saudara, ya ada sebuah ilustrasi tentang seekor anak Raja Wali, saudara. Saudara pernah lihat anak Raja Wali? Ya, atau di film atau di TV gitu. Ya, saudara, ya anak Raja Wali itu ya ditempatkan di sebuah sarang yang cukup tinggi, saudara, dan sangat tinggi gitu. Ya. Raja Wali itu kalau buat sarang itu ya di atas gunung gitu, di atas bukit yang paling tinggi gitu. Dia meletakkan sarangnya, ya dia ambil ranting-ranting, saudara, ranting-ranting yang berduri dia bikin, ya dia buat namanya sarang gitu. Ya, setelah sarangnya jadi, baru dia taruh dengan daun-daun, saudara. Ya, supaya anaknya nyaman tinggal di situ gitu. Ya, tetapi sampai suatu saat, saudara, ya induknya akan datang dan mengepakkan sayapnya di atas sarang itu dan semuanya berterbangan gitu, daun-daunnya, saudara. Ya, sehingga yang muncul adalah tinggal ranting-ranting yang berduri itu gitu. Ya, anak Raja Wali itu tidak akan nyaman gitu. Ya, saudara, kalau mereka terus nyaman di situ, ya banyak yang mengintai mereka gitu. Ya, ini akan menjadikan mereka sangat berbahaya gitu. Ya, karena apa? Kalau waktu mangsa datang, dia nggak bisa terbang, saudara. Dia nggak bisa lari kemanapun gitu. Ya, karena ditaruh di atas bukit. Ya, makanya sampai satu saat induknya datang dan semuanya diterbangkan, saudara. Sehingga anak dari Raja Wali itu menjadi tidak nyaman gitu. Ya, lalu satu persatu dia dorong dari bukit itu, saudara. Ya, bukan membunuh anaknya, tapi dia mengajarkan anaknya untuk terbang gitu. Itu, saudara, kalau saudara lihat di film waktu dia dorong anaknya jatuh dari bukit, saudara, dengan kencang dan deras sampai ke bawah. Ya, hampir menyentuh dasar, langsung induknya mengangkat anak dan naik ke atas, saudara. Ya, supaya apa? Itu berkali-kali dia lakukan supaya apa? Supaya anaknya bisa mengepakkan sayapnya dan terbang, saudara. Ya, saudara, kalau dia terus tinggal di situ, dia akan sangat berbahaya gitu. Ya, dia perlu terus waspada dan berjaga-jaga. Salah satu caranya adalah dia belajar terbang gitu. Supaya waktu mangsa datang, ya dia sudah bisa melarikan diri, dia bisa terbang, saudara. Ya, itu yang diajarkan oleh induknya gitu. Ya, dia lepaskan anak-anaknya gitu supaya dia bisa berjaga-jaga gitu. Ya, dari kejaran musuh yang ada gitu. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar, saudara. Ya, Tuhan Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya gitu. Ya, perikop ini berbicara tentang kita harus berjaga-jaga gitu. Ya, untuk menyambut apa? Menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya gitu. Apa yang kita perlu lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya gitu. Ya, seperti burung tadi dia harus berjaga-jaga, saudara. Ya, anak Raja Wali itu harus berjaga-jaga, caranya dia harus belajar terbang waktu musuh datang. Ya, atau mangsa datang memangsa mereka bisa melarikan diri, mereka bisa bersiap-siap menghadapinya gitu. Ya. Saudara, dengan hidup kita pun sama gitu. Ya. Tuhan datang bagaikan pencuri, kita nggak pernah tahu. Ya, siapa yang tahu bahwa pencuri akan datang gitu. Ya, saudara-saudara, kalau kita tahu pencuri akan datang, kita akan siap-siap, betul. Kita akan siapkan bentungan, kita akan siapkan sesuatu gitu. Ya, untuk menangkap pencuri itu gitu. Ya. Tetapi Tuhan menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan ya seperti pencuri ya, dan kita tidak tahu kapan dia datangnya gitu.
Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di sini adalah kita berjaga-jaga, saudara. Kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ya. Nah, mari kita baca dari Lukas 12 ayat 35 sampai 44 terlebih dahulu, saudara. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Saya minta yang wanita bacakan yang ganjil dan yang pria yang genap, saudara. Sudah dapat, saudara? Amin. Ya, kita akan baca sama-sama mulai dari yang wanita. Silakan 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap Ya, sekali lagi sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Hendak Ya, silakan yang wanita. Lukas berapa? Oh, belum dapat ya? Ada yang belum dapat? Lukas 12 ayat 35 sampai 48, saudara. Ya, Lukas 12 ayat 35. Ya, sudah dapat? Amin. Ya, kita akan baca mulai dari wanita dulu. 2, 3. hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap bersedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan engkau mengangkat dia menjadi pengawal segala hidupnya. Ya, saudara, sampai dulu kita baca, saudara. Ya, nah pertanyaannya, saudara, ya bagaimana caranya kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Ya, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kepada kita, gitu. Bagaimana kita harus berjaga-jaga, gitu. Ya, di ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, saudara. Ya, ini pesan Tuhan. Ya, caranya adalah ya biarlah pinggangmu tetap berikat. Ya. Saudara, cara pakai ikat pinggang. Ya, amin. Ya, saudara, waktu zaman dahulu, ya orang-orang tidak seperti kita pakai baju dan celana, saudara. Mereka pakai jubah, saudara. Ya. Nah, waktu mereka pakai jubah, waktu mereka ingin bekerja, mereka harus ikat jubahnya supaya tidak menghalangi mereka dalam bekerja, saudara. Ya, ya. Kalau mereka nggak ikat, saudara, ya itu menandakan mereka lagi istirahat, gitu. Ya, karena kalau mereka nggak ikat, mereka akan susah untuk bekerja, saudara. Ya, mereka susah untuk bekerja, gitu. Itu menandakan bahwa mereka sedang bekerja, mereka sedang melakukan sesuatu, gitu. Makanya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus tetap bekerja, saudara. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Ya. Ya. Pekerjaan apa yang kita harus lakukan di dalam hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ya. Ya. Tuhan Yesus memberikan gambaran, biarlah pinggangmu tetap terikat. Ya. Apa makna dari ikat pinggang itu sendiri, saudara? Ya. Kita akan baca, saudara. Ya. Dari Yesaya 11 ayat 5. Ya. Saya akan bacakan saja buat saudara. Ya. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Ya. Jadi ikat pinggang itu melambangkan apa, saudara? Melambangkan kebenaran dan kesetiaan. Ya. Ya.
Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran gitu. Katakan amin. Ya. Kita harus tetap setia gitu. Ya. Setia sampai akhir gitu. Setia untuk terus mengikut Tuhan gitu. Amin saudara. Ya. Nah itu yang kita harus kerjakan saudara, bagaikan ikat pinggang gitu. Ya, dalam Efesus kalau saudara baca ada perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran gitu. Ya. Jadi kita harus mengerjakan gitu. Ya, pekerjaan dengan cara apa saudara? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Ya, memastikan hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan gitu. Ya. Apapun yang terjadi saudara. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar setia sama Tuhan gitu. Ya. Kita harus tetap mengikut Tuhan gitu. Ya. Sehingga Tuhan menemukan kita waktu Dia datang, Dia menemukan bahwa engkau hambaku yang setia gitu. Ya. Dia menemukan kita hidup di dalam kebenarannya gitu. Ya. Itu yang Allah inginkan dalam hidup kita gitu. Ya. Lalu saudara, apa lagi saudara? Ya. Ikat pinggang itu punya makna apa gitu dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Ya. Ikat pinggang itu melambangkan ketaatan seorang prajurit gitu. Ya, saya akan bacakan buat kepada saudara Yehezkiel 23:15. Ya, pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Ya. Makna yang kedua dari ikat pinggang adalah saudara melambangkan ketaatan. Ya, seorang prajurit. Ya, di sini tuliskan seorang perwira, saudara. Ya. Satu hal yang kita tahu dari seorang prajurit adalah ketaatannya gitu, kepada komandannya. Betul, saudara? Ya. Apapun yang komandannya perintahkan, dia akan kerjakan gitu. Betul, saudara? Ya. Kalau saudara nonton film perang gitu, ya. Kadang-kadang yang diperintahkan itu, ya, bagi seorang prajurit, ya dia tahu itu sangat berbahaya gitu. Tapi dia belajar untuk taat terhadap perintah yang ada gitu. Ya, walaupun dia tahu itu bahaya gitu. Ya, bahkan dia harus mengorbankan gitu. Ya, banyak dari antara mereka gugur karena mereka melakukan perintah yang ada, saudara. Ya. Tetapi mereka dipuji, mereka diberi satu penghargaan yang luar biasa sebagai seorang pahlawan di dalam peperangan gitu. Ya. Saudara, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, caranya bagaimana saudara? Kita harus hidup dalam ketaatan gitu. Amin. Ya. Kita harus ikuti perintah Tuhan. Ya, kita harus ikutin apa kata komandan kita, yaitu Tuhan Yesus gitu. Ya. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Ya. Ikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Kita harus terus gitu. Ya, taat kepadanya. Ya. Karena kita harus belajar gitu. Ya, apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan ya, yang disampaikan kepada kita, kita harus belajar untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya. Kita harus belajar taat untuk melakukannya gitu. Ya. Saudara, hati-hati gitu. Ya, iblis mencoba untuk membuat kita nyaman gitu. Ya, membuat kita nggak belajar taat sama Tuhan gitu. Dengan berbagai cara gitu. Ya. Saudara, ya, kenapa kita harus tetap taat sama Tuhan? Ya. Kenapa kita harus terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan gitu? Ya. Karena apa, saudara? Ya, karena iblis itu ya seperti singa yang mengaum-ngaum gitu. Ya, yang siap untuk menerkam gitu. Saudara, dibutuhkan satu ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gitu. Ya. Iblis selalu mencari kelengahan kita. Gitu. Ya. Dia selalu ingin menerkam kita. Gitu. Ya. Karena dia tahu ya, bahwa anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan, ya, mereka nggak mau mereka masuk ya, dan ketemu sama Tuhan. Gitu. Ya. Iblis nggak suka itu. Saudara, berarti waktu kita hidup dalam ketaatan, ya, kita bagaikan ya, sebuah
sebuah apa ya, kayak binatang yang lagi diintai gitu. Ya. Kemanapun kita pergi kita akan terus diintai gitu. Ya. Saudara, untuk itu Tuhan ingin kita terus ya, untuk terus hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan gitu. Ya. Menjaga hidup kita taat sampai akhir gitu. Ya. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu. Ya. Lalu saudara, apa lagi ya makna dari ikat pinggang itu sendiri, saudara? Ya, yang ketiga itu bicara tentang ya, ikat pinggang itu adalah tempat untuk menaruh sarung pedang, saudara. Ya, saudara lihat ya, seorang prajurit Romawi, ya, dia pakai ikat pinggang dan ditaruh sarung yang untuk menaruh pedangnya gitu. Ya, apa maksudnya, saudara? Ya, maksudnya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita harus tetap siap sedia, saudara. Ya. Siap sedia apa, saudara? Untuk masuk di dalam medan peperangan. Ya. Sebenarnya siap gak siap kita masuk dalam medan peperangan setiap hari, saudara. Ya. Saudara jangan pikir bahwa kalau saya nggak ganggu iblis, iblis nggak akan ganggu saya. Tidak, saudara. Ya, seperti yang kita baca tadi gitu. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya gitu. Ya. Jangan kita berpikir bahwa kita nggak ganggu dia nggak akan ganggu kita. Enggak, saudara. Ya. Dia akan tetap mencari celah untuk menjatuhkan kita gitu. Untuk itu kita harus tetap berjaga-jaga. Caranya bagaimana? Ya, kita harus gunakan namanya pedang roh, saudara. Ya. Kita harus gunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan yang untuk melawan ya, melawan roh jahat itu, saudara. Ya. Saudara, ini Tuhan, ini contoh yang Tuhan lakukan gitu. Waktu 40 hari 40 malam dia berpuasa, saudara. Setelah itu dia dicobai oleh iblis gitu. Ya. Iblis itu tahu ayat firman Tuhan, saudara. Ya. Dia pakai ayat firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus gitu. Ya. Dan Tuhan Yesus tahu dan menjawab kembali dengan firman Tuhan gitu. Dan inilah yang sangat berbahaya buat orang-orang Kristen kalau dia nggak ngerti firman Tuhan. Ya, dia akan mudah tertipu oleh iblis gitu. Ya, dengan segala tipu muslihatnya gitu. Ya, untuk itu kita harus belajar, saudara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar untuk kita makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya, ini bagaikan seorang prajurit pakai pedang, saudara. Ya. Waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita menyimpannya di dalam hati kita, itu bagaikan kita sedang masuk dalam medan peperangan dengan pedang, saudara, dengan alat perang gitu. Ya. Suatu saat kita bisa keluarkan, saudara, ya, untuk mengalahkan musuh yang ada gitu. Amin, saudara. Ya. Tuhan nggak ingin kita hanya berdiam diri, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia ini, ya, Tuhan ingin kita menjadi pahlawan yang mengalahkan segala tipu muslihat iblis gitu. Ya. Jadi bagian kita untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita nggak hanya berdiam diri. Ya, kita nggak hanya tinggal di dalam zona nyaman kita, tetapi kita harus masuk di dalam medan peperangan, saudara. Oke? Ya. Saudara nggak perlu takut, saudara. Tuhan berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis gitu. Ya. Jadi waktu kita tunduk sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita melawan musuh kita. Amin. Ya. Kita nggak perlu takut, saudara. Ya, untuk itu kita harus gunakan yang namanya pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, salah satu juga perlengkapan senjata Allah yaitu pedang roh, saudara. Ya. Saudara, perlengkapan senjata Allah itu satu perlengkapan yang kita harus gunakan untuk kita bisa maju berperang, saudara. Seperti seorang prajurit Romawi gitu. Ada namanya ketopong keselamatan, ada baju zirah gitu. Ya, ada ikat pinggang kebenaran gitu. Ya, ada namanya pedang roh, saudara. Ya, itu yang harus kita kenakan ya waktu kita masuk dalam peperangan hari-hari ini. Ya. Iblis tahu waktunya nggak akan lama lagi. Ya, untuk itu dia akan bekerja lebih ekstra dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk apa, saudara? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya.
Untuk itu kita harus tetap berjaga-jaga, saudara. Setiap waktu kita harus tetap berjaga-jaga gitu. Ya, berjaga-jaga dengan apa, saudara? Ya, dengan firman Tuhan. Ya, kita menghidupi dan kita bersaksi sama Tuhan. Ya, kita bersaksi ya kepada orang-orang tentang Tuhan, saudara. Ya, itu yang kita harus kerjakan, saudara. Ya. Dan apalagi makna dari ikat pinggang itu sendiri, saudara. Ya, ikat pinggang itu adalah tanda dari kekuasaan, saudara. Ya, saya bacakan buat saudara Yesaya 22 ayat 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ya. Saudara, ya, ikat pinggang itu juga bicara tentang kekuasaan, saudara. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar bahwa Allah memberikan kuasa buat kita. Amin, saudara. Ya. Bukan hanya kuasa untuk mengalahkan iblis atau mengusir setan-setan, saudara. Ya, atau kuasa menyembuhkan gitu. Ya. Tetapi juga kuasa untuk apa, saudara? Mengalahkan segala kedagingan kita gitu. Ya. Saudara, kita nggak bisa mengalahkan segala kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita butuh kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan itu bagaimana kudus dan sucinya kita harus hidup, saudara. Ya. Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Gitu. Ya. Saudara, kita butuh namanya kuasa Tuhan untuk mengalahkan segala kedagingan kita. Gitu. Ya. Kita butuh itu. Gitu. Ya. Kita butuh namanya kuasa Tuhan. Kita butuh namanya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita gitu. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Ya. Allah akan memberikan kuasa kepadamu gitu. Ya. Saudara, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Waktu Roh Kudus turun atas hidup kita gitu. Ya. Saudara, Dia yang menolong kita untuk kita bisa hidup ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Ya, saudara. Ya, ini yang perlu, saudara. Ya. Ingatlah kita punya kuasa gitu. Ya, Tuhan berikan kuasa buat kita gitu. Ya. Untuk kita mengalahkan segala kedagingan kita gitu. Ya, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa hidup ya suci di hadapan Tuhan gitu. Ya. Saudara, itu yang perlu di dalam hari-hari ini, saudara. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita gitu. Ya. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan yang pertama, saudara. Caranya bagaimana untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Yang pertama, biarlah pinggang kita tetap terikat, saudara. Ya. Menunjukkan kita sedang bekerja. Ya. Menunjukkan kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Yang melakukan kebenaran yang ada, setia mengikut Tuhan gitu. Ya. Dan melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Ya. Saudara, itu yang kita harus kerjakan. Ya. Itu cara yang pertama, saudara. Ya, cara yang kedua, ya di ayat 35 dikatakan, ya pelitamu tetap menyala gitu. Ya. Yang kedua adalah saudara bicara tentang pelita kita harus tetap menyala gitu. Ya. Nah, saudara, apa maksudnya? Pelita itu harus menyala, saudara. Ya, mari saudara saya undang kita buka firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Ya, sudah dapat, saudara? Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saudara, yang pertama pelita itu bicara apa, saudara? Melambangkan firman Tuhan gitu. Ya, pelita bagi orang Kristen adalah firman Tuhan gitu. Ya, ayat ini bicara tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku gitu. Ya, atau maksudnya bagi langkahku gitu. Ya, dan terang bagi jalanku. Ya.
Saudara, kalau zaman dulu saudara untuk mereka bepergian di malam hari, mereka selalu membawa pelita, saudara. Ya, orang zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, kalau mereka bepergian malam hari, mereka selalu membawa pelita, saudara. Ya, karena gelap pelita. Ya, mereka harus menaruh ya pelita itu di ujung kakinya, saudara. Saudara pernah nonton ya film Aladin ya? Ya, sepatunya gitu. Ya, di ujungnya ada lampu, saudara. Ya. Nah, seperti itu gitu. Ya, lampu itu diletakkan saudara di ujung sepatunya gitu. Makanya firman Tuhan menggambarkan ya pelita itu bagaikan ya pelita bagi kaki kita. Firman itu pelita bagi kaki kita gitu. Ya, bagi langkah kita. Ya, jadi lampu itu saudara hanya bisa dilihat beberapa meter ke depan saudara. Ya, atau hanya satu langkah ke depan. Ya. Dan mereka harus berhati-hati waktu mereka kenakan itu. Ya, waktu mereka berjalan mereka harus berhati-hati supaya apa? Supaya jubahnya nggak terbakar, saudara. Ya. Waktu mereka menyalakan pelita itu dan mereka harus menjaga pelita tetap menyala supaya bisa menerangi langkah mereka gitu. Ya. Ini sama halnya saudara dengan waktu kita mengemudi gitu, waktu kita nyetir malam hari gitu. Ya, lampu kita hanya bisa menyorot gitu beberapa meter ke depan gitu. Tapi lampu kita tidak akan bisa menyorot sampai 1 kilo ke depan gitu. Padahal 1 kilo ke depan itu adalah bahaya, saudara. Ada bahaya di sana gitu. Ya. Saudara, rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya Tuhan singkapkan, ya tahap demi tahap, saudara, langkah demi langkah gitu. Ya seperti gambaran pelita ini gitu. Ya, gambaran mobil itu, saudara, lampu mobil itu, saudara. Ya, saudara, kita mengikuti rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bukakan semuanya saudara dari awal sampai akhir, ya, ini kita akan berkata Tuhan, aku nggak mau ikut rancanganmu. Ya. Saudara, kalau kita tahu gitu bahwa ke depan 1 kilometer ke depan akan ada kecelakaan atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi jalan kita, gitu. Mungkin kita bilang aku nggak akan ke sana gitu. Aku nggak mau melangkah, aku nggak mau ikut rencana Tuhan gitu. Ya. Saudara, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan hanya beri satu langkah di dalam hidup kita waktu kita mengikuti rancangan Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Ya. Karena waktu kita melangkah, ya, memang waktu itu kita belum siap, saudara. Ya, untuk masuk di dalam langkah yang kedua, karena ada tantangan yang lebih besar. Gitu. Ya. Makanya Tuhan gak bukakan, ya, secara detail semuanya dalam hidup kita. Bagian kita cuma melangkah gitu. Ya. Tuhan tahu kalau kamu langsung tahu ya step kedua atau langkah kedua, ya kamu gak akan pernah maju dan masuk di dalam rancanganku. Gitu. Ya. Dan juga iman kita belum kuat untuk kita menghadapi tantangan di langkah kedua, saudara. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan bukakan satu demi satu, saudara, dalam hidup kita. Langkah demi langkah kita. Ya. Kenapa, saudara? Waktu langkah pertama kita berjalan, Tuhan sedang mengokohkan iman kita. Tuhan sedang menguatkan dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi suatu tantangan yang lebih besar, supaya kita bisa tetap berjalan mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Nah, saudara, ya coba kalau Tuhan bukakan saudara dari awal, jadi kita bilang, aku nggak mau Tuhan. Ya. Itu pasti bilang nggak mau. Ya. Saudara, waktu saya memulai pelayanan ini, coba kalau Tuhan bilang, nanti ya kedepannya gitu, ya nggak ada lagi yang akan mensupport kamu gitu. Ya. Saudara, awalnya saya cuma percaya sama Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan, saudara. Ya. Bagian saya cuma melakukan saat itu apa yang bisa saya kerjakan gitu. Ya. Coba kalau saya bayangkan ke saudara ke depan gitu, ya Tuhan gitu akan menghadapi tantangan demi tantangan gitu. Saudara, mungkin itu akan membuat saya enggak lah Tuhan, aku enggak mau Tuhan buka pelayanan ini gitu. Ya. Saudara, ya ditambah lagi dengan COVID datang gitu. Ya itu enggak pernah saya bayangkan gitu, saudara. Ya coba kalau saya tahu akan ada COVID gitu. Ya. Itu akan berat buat saya untuk memulai pelayanan ini, saudara. Ya. Tetapi Tuhan mulai bukakan cuma satu langkah buat hidup saya waktu itu untuk memulai pelayanan ini. Saya mulai kerjakan, saudara. Ya.
Tapi kalau saya tahu ada COVID ke depan, ya akan susah gitu. Ya, untuk kita bisa beribadah, untuk mengajak teman-teman gitu. Mungkin saya akan mundur dari pelayanan ini gitu. Dan saya berkata, Tuhan aku nggak mau Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan bukakan langkah demi satu langkah dalam pelayanan ini, saudara. Ya. Karena Tuhan mempersiapkan saya untuk menghadapi yang lebih besar, tantangan yang lebih besar ke depan, saudara, untuk pelayanan ini. Gitu. Ya. Sama dengan hidup kita, saudara. Izinkanlah hidup kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak perlu takut, saudara, dengan apa yang akan terjadi. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu mempersiapkan semuanya, saudara, sebelum kita masuk ke step berikutnya gitu. Tuhan nggak mungkin membuat kita melangkah, ya, ke langkah berikutnya kalau kita nggak siap, saudara. Ya. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita, Tuhan akan membuat iman kita makin besar lagi, saudara, untuk kita bisa maju langkah berikutnya gitu. Sampai kita bisa sungguh-sungguh ya menyelesaikan segala rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara, ya. Jangan takut, saudara. Ikutin saja rancangan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Kita nggak perlu tahu semuanya, saudara. Ya, kita nggak perlu tahu semuanya. Bagian kita hanya langkah saja, satu langkah ke depan. Apa yang bisa kita lihat gitu. Ya, bagaikan mobil tadi, mungkin hanya beberapa meter ke depan lampunya hanya bisa lihat tikungan, hanya bisa lihat jalan lurus, ya hanya bisa melihat mungkin ada hewan yang lewat, saudara. Ya, ya, saudara, ya, tapi dia jalani saja gitu. Ya, baru tahu dalam 1 kilo ke depan ada tantangan gitu. Ya, ada sesuatu yang berbahaya di sana gitu. Ya, tapi dia sudah siap. Dia sudah siap. Ya. Saudara, ya percaya saja rancangan Tuhan. Ya, bagian kita adalah saudara apa, saudara? Ya, izinkanlah firman Tuhan menerangi hidup kita. Gitu. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Ya. Biarlah firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Gitu. Ya. Izinkanlah Tuhan terus berbicara dalam hidup kita. Langkah apa yang kita harus lakukan, saudara. Saudara, percayalah pada Tuhan, percayalah firman Tuhan gitu. Ya, Allah menerangi langkah kita gitu. Dia menerangi gitu. Dia memberikan cahaya buat langkah kita ke depan gitu. Ya, saudara. Ya, percaya firman-Nya, dia menolong kita dia berbicara melalui firman-Nya buat hidup kita gitu. Ya, apa yang kita harus kerjakan gitu. Ya. Jadi izinkanlah pelita itu tetap menyala di dalam hidup kita gitu. Pastikanlah kita tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Pastikan, cari. Kalau engkau tidak menemukan tuntunan Tuhan hari-hari ini, cari. Tanya Tuhan, apa tuntunanmu buat hidupku hari ini gitu. Saat ini. Tanya sama Tuhan. Tuhan akan singkapkan, saudara. Ya. Tuhan akan singkapkan buat engkau. Ya. Ya. Saudara, percaya saja. Ya, saya mau katakan bahwa Tuhan itu kasih buat kita sesuatu, itu ada timingnya Tuhan, saudara. Ada waktunya Tuhan. Ya. Jangan kita tunda. Kalau kita tunda, kita akan kehilangan kesempatan yang ada. Gitu. Ya. Kalau Tuhan sudah menuntun kita untuk melakukan sesuatu, jangan tunda-tunda lagi. Ya, kerjakan dengan cepat, saudara. Ya. Karena kalau kita lewat timingnya Tuhan, akan semakin sulit kita untuk menghadapi tantangan itu, saudara. Kalau Tuhan sudah kasih dan Tuhan bukakan, saudara, kerjakan saja, gitu. Cepat kerjakan gitu. Ya. Karena apa? Tuhan itu bekerja dengan timingnya Dia gitu, dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan membukakan sesuatu, Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukannya gitu. Kita pasti bisa melakukannya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang buat di dalam hidup kita gitu. Ya. Itu yang kita perlu lakukan. Jangan ragu, saudara. Waktu Tuhan menuntut engkau untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan tunda-tunda lagi gitu. Saudara, saya pernah tunda gitu untuk membuka pelayanan ini gitu. Ya, 1 tahun ya saya tunda. Tuhan sudah bilang 1 tahun sebelumnya buka pelayanan ini gitu. Ya. Tapi saya mengeraskan hati saya nikmati hidup saya di Jepang gitu. 1 tahun, saudara. Sampai Tuhan benar-benar ya yang membuat saya sudah menyerah gitu. Ya. Coba kalau mulai dari sebelumnya gitu, ya mungkin
akan berbeda keadaannya gitu. Ya. Saudara, kita harus ambil setiap kesempatan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita gitu. Ya. Timingnya Tuhan gitu, waktunya Tuhan gitu. Ya. Ikutilah waktunya Tuhan. Makanya kita perlu dengar namanya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tuhan selalu berbicara, kadang-kadang Tuhan berbicara melalui firman yang ada di dalam hidup kita. Ya. Mungkin Tuhan pakai teman kita untuk berbicara buat kita gitu. Ya. Untuk membawa kita masuk di dalam rancangannya gitu. Ya. Saudara, ya. Apalagi saudara, ya makna dari pelita yang tetap menyala gitu. Ya, pelita itu melambangkan umat Allah yang menyaksikan kebenaran Kristus. Ya, Matius 5 ayat 15. Ya, di sini katakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Saudara, yang kedua, saudara, ya pelita itu melambangkan umat Allah yang menyaksikan kebenaran Kristus. Ya, jadi waktu kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, kita harus tetap bersaksi dalam hidup kita. Amin. Ya, katakan bersaksi. Ya. Kita harus terus bersaksi ya tentang nama Tuhan kemanapun kita pergi, saudara. Kemanapun Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Kalau Tuhan tempatkan engkau di Jepang, kau harus tetap bersaksi kepada semua orang. Ya. Siapapun yang kau temui, mungkin temanmu, rekan kerjamu, ya, atau teman-teman yang kita temui di jalan, saudara. Ya, belajar untuk bersaksi tentang nama Tuhan gitu, kepada mereka, saudara. Amin, saudara. Ya, itu adalah bagian kita untuk mempersiapkan kedatangan